Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Febrianto, NIM AP 2023 20360 dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik di Universitas STIA Banten akan mempresentasikan tentang prospek dan tantangan administrasi publik. Sebelum ke prospek, kita dimulai dari administrasi publik itu apa? Administrasi publik adalah proses di mana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap perintah dalam hubungan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sekarang langsung ke prospek perkembangan administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi publik dari sisi historis dapat dijabarkan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama menceritakan mengenai perkembangan ilmu ini secara umum, dan pendekatan kedua yaitu dari sisi perkembangan paradigma. Paradigma dapat tergolong beberapa tahap, yaitu dari tahun 1900 sampai 1926, paradigma dikotomi politik administrasi. Yang tahap kedua 1927 sampai 1937, prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, administrasi dari tahun 1960 sampai 1970. Administrasi negara sebagai ilmu politik. Dan tahap keempat dari 1960 sampai 1970, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Yang kelima dari 1970, administrasi negara sebagai administrasi negara. Prinsip administrasi publik. Menurut Herbert Simon dalam Pasolong, tergolong menjadi 4. Yang pertama, efisien administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialis tugas di kalangan kelompok. Yang kedua, efisien administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam satu hierarki yang pasti. Yang ketiga, efisien administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam administrasi sehingga jumlah menjadi kecil. Yang keempat, efisien administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud pengawasan berdasarkan tujuan proses langganan tempat. Peran administrasi publik di masyarakat tergolong menjadi 4. Yang pertama, administrasi publik berperan menjalin
pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat. Yang kedua, administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi, itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, administrasi publik berperan melindungi hak-hak pribadi masyarakat atas kepemilikan kekayaan serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan langsung tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Yang keempat, administrasi publik memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya. Tantangan administrasi publik. Tantangan besar yang dihadapi administrasi publik di hampir semua negara adalah prevalensi dari patologi birokrasi, yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status dan resisten terhadap perubahan cenderung terpusat, dan dengan kewenangannya yang besar, serta serta sering kali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri. Menurut Guy, Peter menemukan bahwa reformasi dan peningkatan kinerja organisasi memiliki korelasi yang signifikan dengan kepemimpinan dan kompetensi para pemimpin organisasi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurut Anderson, mengingat bahwa tantangan administrasi publik sebagai dampak globalisasi adalah terjadi benturan budaya dan menurunnya nilai-nilai lokal yang mengingat para pimpinan administrasi publik dituntut harus mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi berdasarkan hasil analisisnya. Konsekuensi dari perubahan-perubahan yang terjadi harus diikuti pergeseran paradigma dalam menyelenggarakan pemerintah negara, termasuk di dalam perubahan mindset-nya. Tantangan administrasi publik yang juga perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan daya saing bangsa. Indikator daya saing dalam dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan berdasarkan indikator utama menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2005 sebesar 35,1 juta dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 39,3 juta pengangguran. Manusia, angka ini diikuti angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran 39,38% dari 192 juta penduduk di sektor pendidikan. Persentase pendudukan berumur 5 tahun ke atas pada tahun 2005 total di perkotaan urban 7% tidak atau belum sekolah. 25,60% masih sekolah dan 67,40% tidak sekolah lagi. Sedangkan di pedesaan
13,42% tidak atau belum sekolah, 23,64% masih sekolah, dan 62,94% tidak sekolah lagi. Indikator pendidikan menjadi penting dalam konteks pembahasan kepemimpinan, sebab pada dasarnya pendidikan merupakan instrumen utama dalam kerangka kaderisasi kepemimpinan suatu bangsa. Di beberapa negara maju seperti Singapura misalnya, para pemimpin yang sekarang memegang tampuk pemerintahan adalah hasil kaderisasi tahun 1960 dan 1970-an. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.